Tidak terasa kita sudah di penghujung Oktober dan kita 2 bulan lagi akan berganti tahun, saudara. Dan tidak lupa ini ada yang ulang tahun hari ini, saudara ya. Kita mau berdoa dulu buat yang ulang tahun, gitaris kita Wesley. Sepulang ibadah saudara ditunggu di mana? Union Street. Boleh arahkan tangan kita ke Wesley, kita berdoa buat Wesley. Tuhan, kami bersyukur Tuhan tambahkan 1 tahun usia buat Wesley dalam perjalanannya di masa mudanya. Tuhan Yesus, Engkau yang terus menuntun dia, pertemukan dia dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Apapun yang dia pegang kerjakan, Tuhan yang buat berhasil, memberkati orang tuanya, memberkati seluruh keluarga besarnya Bapa. Dan biar di dalam kehidupannya dia terus melayani Tuhan. Dan dalam pelayanannya Tuhan Yesus, Engkau yang berjanji bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhutang Tuhan. Engkau yang memberkati dia berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mau menyampaikan tentang satu tema ini, yaitu Jesus is my rock. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jesus is my rock. Ya, Tuhan Yesus adalah gunung batu kita. Nah, firman Tuhan yang pertama berkata justru ini adalah nubuat atau apa yang disampaikan oleh Nabi Musa di Ulangan 32 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, Ulangan 32 ayat yang keempat yang ada di layar. 1, 2, 3. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu menarik karena kalau di bahasa Indonesia dimulai dengan gunung batu, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan he, ya, dia, ya, ada yang nunjuk. He is the rock, he works are perfect, and his ways are just, a faithful God who does no wrong, upright and just is he. Bahwa Musa di dalam kesimpulannya mengikut Tuhan. Karena kenapa saya bilang kesimpulan? Karena ini ada di dalam kitab terakhir yang Musa tulis di dalam satu rangkaian kitab yang di dalam istilah teologi adalah kitab Pentatuk. Ya, Pentatuk atau 5 kitab pertama yang ada di dalam Alkitab, di mana dimulai dari Kejadian, lalu dilanjutkan di Keluaran, di Imamat, di Bilangan, dan ditutup di Ulangan. Nah, di dalam perjalanan Nabi Musa ini dia bikin satu kesimpulan, sama kayak kita sekolah ya, kalau udah mau selesai pasti kita menghadapi namanya ulangan sebagai satu penyelesaian, satu kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam perjalanan hidup Musa, dia bilang he is the rock. Kenapa nggak dibilang he is the water? Kenapa nggak dibilang he is the mountain? Kenapa nggak dibilang misalnya he is the bird gitu ya? Karena Tuhan dilambangkan dengan berbagai lambang ya. Ada dilambangkan sebagai burung merpati, ada dilambangkan sebagai juga air, ada dilambangkan juga sebagai api. Tapi justru dalam kesimpulan hidup Musa, dia dikatakan dialah gunung batu. Kenapa dibilang gunung batu? Karena gunung batu itu lambang sesuatu yang kalau Musa katakan dia sempurna. Ya, dia sempurna, dia adil, dia setia. Nah, ini urutannya saudara, sempurna, adil, setia. Nah, kalau kita belajar dari kehidupannya Nabi Musa, saudara, kehidupannya Nabi Musa itu dia lahir dari seorang ibu Ibrani atau ibu Yahudi. Tetapi di dalam zaman Musa waktu dia lahir, saudara, Musa itu dalam satu masa di mana semua anak-anak itu mau dibunuh. Anak-anak apa? Anak-anak Ibrani atau anak-anak Yahudi. Karena pada zamannya terjadi pembantaian terhadap satu etnis ini, satu suku ini, yaitu suku Ibrani. Ya, nah pada zaman itu saudara, ibunya namanya seorang ibu, nggak ada yang mau anaknya dibunuh kan? Jadi dia ditaruh di dalam sebuah palungan, ya, si Musa masih bayi ini ditaruh di palungan, lalu dihanyutkan ke sungai. Lalu di tengah-tengah perjalanan arus sungai, ternyata di satu titik sungai itu ada putri, ya, ada ratu, ya, ratunya Firaun itu lagi mandi sama dayang-dayangnya. Nah, sama-sama kita tahu kisahnya bahwa ratu ini menemukan Musa, lalu Musa diangkat menjadi
anak angkatnya Firaun, saudara. Anak angkatnya raja loh. Musa tinggal di istana, saudara. Namanya dia tinggal di istana pasti nggak kekurangan, saudara. Namanya dia tinggal di istana pasti hidup dalam kemewahan. Namanya dia tinggal di istana tentu hidup dalam penghormatan, saudara. Kebayang nggak? Dari kecil Musa udah jadi sultan, saudara. Dari kecil Musa udah jadi orang hebat. Dia nggak perlu flexing, saudara. Dia nggak perlu tampil sana sini untuk menunjukkan dia orang hebat, karena semua orang udah tahu dia anak angkatnya Firaun. Wah, gagah dong. Pada tepat usia sesudah kira-kira 40 tahun, dia lihat ada dua orang bertengkar, saudara. Yang satu orang Ibrani, yang satu orang Mesir, saudara. Ingat nih, Musa ini diangkat jadi anak angkatnya Raja Mesir, padahal dia bukan orang Mesir. Waktu dia lihat orang Ibrani ini berantem, saudara, sama orang Mesir, ternyata darah Ibraninya muncul. Jadi dia terlibat dalam pertengkaran itu. Dia bukan bela si orang Mesir, dia bela orang Israelnya, dia bela orang Yahudinya. Singkat cerita, orang Mesirnya mati. Yang jadi masalah bukan karena orang Mesirnya mati, yang jadi masalah ternyata ada yang ngeliat. Ada yang ngeliat kejadian ini. Satu ketika yang ngeliat bilang sama Musa, kamu mau bunuh semua orang Mesir. Dia takut, saudara. Waduh, gue ketahuan nih, habis hidup gue. Singkat cerita, Musa kabur, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang waktu ada masalah ketahuan kabur. Kira-kira saudara punya teman namanya Musa. Waktu punya masalah ketahuan dia kabur, saudara. Jadi Musa itu dikenal sebagai orang yang kabur dari masalah, saudara. Dia kabur, pergi. Tahu berapa lama dia pergi? 40 tahun. Nggak main-main loh, ini kabur ya, saudara. Dan Alkitab tidak mencatat dia kabur kemana. Apakah dia kabur ke Kalimantan? Kita nggak tahu, saudara. Apakah dia kabur ke belahan timur sana, Arab? Nggak ada yang tahu, saudara. Tapi Alkitab mencatat dia kabur, saudara. Kaburnya selama seumur hidup dia di istana. Jadi 40 tahun pertama dia hidup di istana, 40 tahun kedua dia hidup dalam pengembaraan. Dia hidup ngegembel, saudara. Dan persis waktu usia dia 80 tahun. Waduh. Boleh di sini yang 80 tahun angkat tangannya? Nggak ada ya. Berarti Musa di masa dia kabur udah lebih tua daripada saudara semua. Kebayang gak dia kaburnya lama banget loh. Ya, 80 tahun. Single lagi. Gak married, saudara. Gak married. 80 tahun. Udah tua loh, saudara. Sampai satu ketika dia lihat semak-semak, saudara. Jadi ini interpretasi saya, ini tafsiran saya. Berarti Musa benar-benar gembel, saudara. Karena di semak. Bayangin dulu, jangankan semak-semak, dulu mah ranjang emas kali, jomplang, dari enak-enak hidup, ya, tahu-tahu jadi ngegembel. Kalau orang lagi susah, ya, pikiran pasti kemana-mana, benar? Kalau orang lagi susah, saudara, macam-macam. Jadi waktu dia lihat semak-semak itu ada apinya, saudara. Jadi dia pikir, ini gua mimpi apa enggak nih? Namanya orang lagi susah kan, semuanya jadi kelihatan bingung. Jadi dia deketin tuh api, saudara, di semak-semak. Masalahnya semak-semaknya nggak kebakar. Secara logika kalau ada api kena semak-semak tuh daun-daunan kan pasti kebakar. Ini nggak kebakar. Jadi dia bingung, dia deketin. Pas dia deketin ada suara yang berkata, Musa, lepas kasutmu. Dia bingung kan, lepas kasutmu. Karena tanah yang kau injak itu kudus. Ternyata api itu adalah Tuhan yang datang sama Musa. Masalahnya Musa gak pernah sekolah minggu dari kecil. Masalahnya Tuhan gak mengerti. Musa gak ngerti yang istilah nama Tuhan. Yang dia tahu Firaun. Yang dia tahu dewa Mesir. Yang dia tahu semua sesembahan orang Mesir. Dia gak tahu yang namanya Tuhan. Makanya dia tanya, siapa namamu? Makanya Tuhan bilang, aku adalah aku. Ehe, Asyir Ehe.
Aku adalah aku. Dia menunjuk kepada akulah Yahweh. Disitulah Tuhan memanggil Musa. Di situ Tuhan manggil Musa buat apa? Kamu akan menjadi pemimpin yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yang menjadi masalah adalah Tuhan suruh apa? Kamu sekarang pergi ke Firaun. Mati gitu. Artinya apa? Kamu balik ke tempat di mana kamu kabur. Ayo. Makanya kalau ada masalah jangan kabur. Mau muter-muter kemana? Lu balik lagi ke situ. Kalau saudara ngadepin pemimpin yang bengis, saudara resign, saudara keluar, pindah kantor lain, percaya sama saya, Tuhan akan tetap kirim yang bengis kepada saudara. Sampai saudara bisa lolos ujian. Musa kabur gitu, suruh balik saudara ke Mesir. Udah au. Lalu dia bilang sama Tuhan apa? Aku berat lidah katanya, aku gak bisa ngomong, aku gagap. Ya gagap lah, kaburnya 40 tahun. Bingung kan? 40 tahun kabur. Suruh balik ke Mesir. Dia bilang saya berat lidah. Kata Tuhan nanti saya yang sertai. Saya gak punya apa-apa. Saya cuma punya apa? Musa modalnya cuma apa? Tongkat. Miskin banget kan? Modalnya cuma tongkat. Kenapa cuma punya tongkat? Ayo coba saudara bisa nangkep. Kenapa cuma punya tongkat? Karena kalau sering jadi gembel, saudara masuk ke semak-semak pasti ketemu binatang buas. Ya mau gak mau pakai tongkat karena pedang mahal. Nggak mungkin pedang itu punyanya tentara Mesir, tentara kerajaan lain, makanya modalnya tongkat. Waktu dia bilang modalnya cuma tongkat, Tuhan bilang apa? Lempar tongkatmu. Jadi apa tongkatnya? Oh, ini semua ikut sekolah minggu dulu ya. Tongkatnya jadi ular. Mungkin gak tongkat jadi ular? Nggak mungkin. Musa kaget dong lihat, udah lihat semak-semak ada api nggak kebakar, dia lihat tongkatnya sendiri jadi ular. Terus Tuhan bilang apa? Pegang ekornya. Pas pegang ekor ularnya jadi apa lagi? Tongkat lagi. Di situ Musa bingung kan. Hebat ya bisa begini ya. Akhirnya dia punya keberanian datang ke Firaun. Wah, diingat semua sama Firaun kan. Oh ini nih, berani-beraninya lu tongolin muka di sini ya, gitu kira-kira ya. Wah, Musa mulai ngomong, bangsa Israel mesti keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan Allah. Kalau enggak nanti ada apa? Ada akibat hukuman dari Tuhan yang namanya tulah. Ada berapa tulahnya? Ada 10. Wah, tulahnya macam-macam kan. Mulai lalat lah banyak. Wah, dukun Mesir masih bisa ngimbangin. Mulai nyamuk lah banyak. Wah, dukun Mesir bisa. Mulai gelap, mulai air jadi darah. Wah, macam-macam tulahnya. Dari berbagai macam ini saudara, Musa lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai akhirnya bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, ketemu di depan apa? Laut yang dalam. Di belakang tentara Mesir kejar-kejar dengan kereta kudanya saudara. Dengan kereta kudanya kejar. Dari belakang kejar, dari depan laut. Semua bangsa Israel bilang sama Musa, wah gara-gara lu nih kita semua bakal mati nih. Lalu apa yang dikatakan saudara? Semuanya berdoa kepada Tuhan. Musa juga berdoa, Tuhan ini gimana nih? Tahu jawabannya Tuhan apa? Nanti saudara baca di Keluaran pasal 1 ya. Jawabannya Tuhan apa? Ngapain pada nangis-nangis? Ngapain pada doa? Nyebrang. Ada kalanya Tuhan mau saudara gak usah doa, maju terus dalam Tuhan. Jalanin dulu ada kalanya. Saudara gak usah doa-doa lagi, udah jalan dulu, praktek dulu. Itu yang dilakukan sama Musa. Dia lempar itu tongkatnya, bung gitu ya. Lautnya kebelah. Coba kalau saudara hidup di zaman itu lihat laut kebelah. Kita gak ada bayangan kan gimana laut kebelah ya. Terus jalan di tanah kering, kanan kiri katanya air itu bagaikan tembok. Jadi kayak saudara jalan di dalam SeaWorld. Pernah ke SeaWorld di Ancol? Yang masuk terowongan begini nih. Ya kalau belum pernah, habis ini udah pergi deh ya. Itu kayak begini terowongan ya kan ya. Itu kayak begitu tuh jalan saudara. Saya yakin ya mungkin ikan hiunya pengen caplok-caplok bangsa Israel gitu ya. Makanan deh. Jalan loh. Abis itu apa saudara? Udah jalan di padang gurun kan. Wah, padang gurun kalau siang panas banget. Kalau malam dingin banget. Tahu Tuhan bikin apa kalau siang? Dikirim awan. Awan dikirim, jadi kayak payung. Malam dingin, Tuhan bikin apa? Tiang api. Kenapa Tuhan bikin tiang api? Ada dua hal. Yang pertama, di padang gurun kalau malam dingin. Yang kedua, banyak ular. Namanya ular derik. Ya, rattlesnake.
Nah, kalau ada api, ular takut. Bayangin loh. Alkitab berkata bahwa kasutnya orang Israel selama padang gurun gak pernah rusak. Kasut gak pernah rusak. Saudara coba saudara punya sepatu sama sendal itu berapa tahun yang lalu? Gampang rusak kan kita. Sepatu zaman sekarang gampang rusak. Sendal zaman sekarang gampang rusak. Ini sendalnya orang Israel 40 tahun gak pernah rusak. Bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa, saudara. Itu jalan di padang gurun, saudara. Lalu bangsa Israel bilang apa? Gak ada makanan nih. Tuhan kirim apa? Roti. Wow, dia kirim dulu roti. Namanya roti apa? Roti mana? Wow, katanya bentuknya kayak ini dulu, kayak awan. Saya kepikiran ya mungkin karena dulu suka nonton Dragon Ball kali ya. Awan kinton. Kan bisa dinaikin ya. Itu awan turun jadi kayak embun katanya. Embun. Nah pas pagi-pagi embun itu tahu-tahu bentuknya kayak roti semua. Pemazmur katakan roti mana adalah roti malaikat. Nggak dijual tuh di Bretok, nggak dijual. Tiap hari Alkitab berkata, saudara makan tuh. Saudara makan jangan disimpan. Pernah ada orang Israel, dia simpen, dia babungkus. Ini pasti orang Israel di Mesir keturunan Manado kali ya. Benar saudara, ada yang bungkus. Nanti saudara baca deh, makanya baca Alkitab. Itu ada yang bungkus. Alkitab bilang yang bungkus, yang dibungkus busuk besok. Bener kan? Doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan sebungkusnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sebungkusnya, secukupnya. Ya, benar satu hari. Benar loh, Tuhan kasih makan pelihara. Habis itu bangsa Israel ngeluh lagi, nggak ada daging, masa roti mulu. Tuhan kirim burung puyuh, saudara. Makanya saya suka makan di rumah makan Medan Baru tuh, saudara. Ada burung puyuh. Burung puyuh dikirim, saudara. Wah, kekenyangan, lahap. Habis itu keluar lagi, mana gak ada air. Tuhan bilang apa? Itu ada gunung batu. Kamu ngomong ke gunung batu itu dan gunung batu itu akan keluarkan air. Nah ini gunung batu inilah lambang bahwa itulah Yesus. Siapapun yang berseru kepada Yesus, maka dia tidak akan haus lagi. Yesus keluarkan air. Nah ini dalam perjalanan Musa ngelewatin semua berbagai pergumulan dan tantangan, saudara. Dia bilang bahwa He is the rock. Dialah gunung batu. Dia sempurna, dia adil, dia setia, saudara. Kita baca sama-sama yuk Matius 7 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di mana? Di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas apa? Pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jesus is my rock adalah ungkapan yang Musa tampilkan, saudara, sebagai kesimpulan perjalanan hidupnya, bahwa sebagai gunung batu, dia sempurna, dia setia, dia adil. Kalau saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai gunung batu, sama seperti yang Injil ini katakan, sama kayak kita bangun rumah di atas batu. Kenapa? Karena akan ada badai. Dalam hidup pasti ada masalah, dalam hidup pasti ada tantangan. Dan bagaimana waktu tantangan itu kita hadapi, kekokohan saudara dan saya tergantung di mana saudara dibangun. Makanya gunung batu itu juga bicara kokoh, tidak bergeser, tidak goyang, saudara. Berapa banyak orang yang gara-gara harta geser imannya dari percaya Yesus jadi mualaf. Berapa banyak gara-gara masalah kita juga goyang pengharapannya, goyang kasihnya. Kita mulai bilang sama pasangan kita, kayaknya udahlah gue gak tahan lagi sama lu. Udah goyang. Kita mulai bilang sama anak-anak kita, mungkin memang nasib kita begini, hidup kita cuma begini, mungkin Tuhan gak jawab doa kita. Mulai goyang.
Karena dibangunnya nggak di atas batu. Bicara apa? Bicara Yesus. Nggak ada lagi pemahaman yang lain. Nggak bisa ada lagi, saudara, teologi yang lain selain keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus, saudara. Semua pemimpin agama pernah lahir, Yesus juga pernah lahir. Semua pemimpin agama pernah hidup, Yesus juga pernah hidup. Semua pemimpin agama mati, pada akhirnya Yesus juga mati. Tapi hanya Yesus yang bangkit dari kematian, saudara. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian, dia hidup lagi. Jadi kalau saudara ada di persimpangan jalan, saudara bingung mau jalan kanan apa kiri, lalu ada dua orang yang berdiri di satu jalan yang kiri, di satu jalan yang kanan, kira-kira saudara mau tanya sama orang mati apa orang hidup? Pasti saudara tanya sama orang hidup. Karena semua pemimpin agama yang lain udah mati, saudara. Hanya Yesus yang masih hidup sampai hari ini. Dan dia hidup di dalam hati saudara dan saya. Haleluya. Hanya Yesus yang hidup. Makanya kita taruh iman kita, saudara, di atas dasar yang teguh, yaitu apa? Gunung batu kita, yaitu Yesus. Ada lagu lama, udah belajar belum lagu lama? Dari apa tuh? Dari ya? Gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga. Kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sama-sama aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Berikan tangan buat Tuhan Yesus. Dia gunung batu kita, saudara. Dia kokoh, tidak bergeser, tidak goyang. Kalau kita menaruh iman kita, percaya kita kepada Yesus, saudara, maka Dia akan menolong kita untuk kokoh juga, tidak bergeser dan juga tidak goyang. Katanya kalau kita naik kapal laut, saudara, banyak orang kan ada istilah karena mabuk laut, saudara. Nah, salah satu obat yang paling manjur, saudara, bukan minum obat untuk tidak mabuk laut. Kalau kata para pelaut, saudara, di tengah kapal itu goyang karena ombak, saudara, karena arus. Katanya kita mesti lihat di kejauhan. Waktu kita lihat kejauhan, kita akan mulai lihat garis laut, saudara. Garis laut di kejauhan sana, saudara, itu lurus, tidak bergoyang. Kapalnya goyang, tapi garisnya nggak goyang. Nah, kata para pelaut, kita fokus aja lihat garis itu. Kalau kita lihat fokus garis yang gak bergoyang itu, lambat laun, mabuk lautnya hilang. Kadang-kadang dalam hidup, kita gak ada pegangan. Kita lihat semuanya bergoyang juga. Si A katanya kawan, gak taunya jadi lawan. Si B katanya baik, gak taunya ada maunya. Kita lihat dia ternyata bukan domba, tapi ternyata serigala yang berbulu domba. Jadi kita bingung nih. Kita pikir keadaan udah baik-baik aja, nggak taunya amburadul. Jadi nggak ada yang kita pegang. Makanya dalam hidup ini, mari kita arahkan mata kita kepada Yesus. Karena Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, saudara.
nggak bergoyang. Ini kita lihat supaya kita nggak mabuk sama kehidupan ini. Kita nggak mabuk sama tantangan yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta ngomong sih gampang. Justru saudara, justru saya mau ingatkan kepada kita semua, supaya kita, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Kenapa dibilang tanduk selamat? Saudara pernah lihat gak? Itu shofar, alat musiknya imam-imam ya dulu kerajaan Israel itu tiupan. Shofar ini tanda apa saudara? Bunyi sangkakala. Shofar ini tanda apa? Tanda kemenangan. Shofar ini tanda apa? Tanda di mana kehadiran Allah. Waktu dibilang tanduk, memang itu dari tanduk binatang. Tanduk selamatku. Artinya apa? Waktu kita bunyikan itu artinya keselamatan datang. Mungkin hari ini saudara belum lihat jawaban. Mungkin hari ini saudara belum lihat jalan keluar. Mungkin hari ini saudara belum lihat pengharapan saudara. Tetap memilih untuk menyuarakan bahwa keselamatan sudah hadir dalam hidup saudara. Itulah tanduk selamat saudara. Yang terakhir, firman Tuhan berkata di Matius 21 ayat 42-44. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru apa sih saudara? Itu batu utama di dalam sebuah bangunan sebagai fondasi. Batu penjuru itu batu utamanya saudara, supaya bangunannya dibangun itu gak roboh saudara. Makanya Yesus sebagai batu, gunung batu kita, Dia adalah acuan. Acuannya siapa? Acuan saudara, tapi juga sebagai acuannya Allah Bapa. Sebagai juga acuannya iblis. Acuannya iblis, acuannya apa? Bahwa tiap kali buat semua saudara yang percaya kepada Yesus, iblis tahu saudara bukan milik dia, saudara milik Allah. Amin. Allah Bapa waktu melihat saudara sebagai Yesus sebagai pegangan saudara, Yesus sebagai juru selamat saudara, maka Allah Bapa, Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat 21, Dia menjadi kebenaran kita. Saudara yang percaya Yesus, saudara dianggap benar oleh Allah. Siapa acuannya? Yesus. Makanya kalau kita berdoa di dalam nama Yesus. Waktu saudara berdoa di dalam nama Yesus, Yesus jadi acuan kita. Allah Bapa mengacu kepada Yesus. Bahkan iblis pun mengacu kepada Yesus. Makanya Kisah Rasul 19, waktu anak-anak Imam Skewa berusaha mengusir iblis, iblis berkata apa? Paulus, aku tahu. Yesus, aku kenal. Kamu siapa? Kenapa? Sampai dibilang Yesus, aku kenal. Ya. Dan dibilang kenapa Paulus aku tahu? Karena di mata iblis, iblis tahu Paulus ini milik Yesus. Paulus ini milik Allah. Iblis tahu saudara milik Allah. Makanya saya percaya kita gak bisa kena santet saudara. Kita gak bisa diguna-guna saudara. Kita gak bisa itu namanya apa, orang dikirim-kirim. Saudara jangan percaya itu. Kenapa? Saudara di alam roh, saudara dilihat iblis, saudara adalah milik Allah. Allah melihat saudara. Allah melihat saudara adalah saudara-saudara bungsunya Yesus. Alkitab berkata Yesus menjadi saudara sulung kita, dan kitalah saudara-saudara bungsunya. Sebab itu tiap kali kita berdoa di dalam nama Yesus, Allah Bapa pasti menjawab. Kenapa? Karena Dia sebagai acuan, Dia sebagai batu penjuru. Mari saudara, taruh iman kita kepada Yesus. Yesus is my rock. Yesus adalah gunung batu kita. Kalau Dia gunung batu kita, Dia sempurna, Dia adil, Dia setia. Sekalipun mungkin kita pernah kabur kayak Musa, sekalipun mungkin kita pernah bikin salah sama seperti Musa, karena pada ujungnya Dia setia. Dia tetap menyambut saudara, Dia tetap memperbaiki saudara, Dia tetap kasih saudara kesempatan demi kesempatan, supaya di dalam hidup ini saudara bisa menikmati bahwa Dia itu kokoh, Dia gak bergeser, Dia gak goyang. Dialah gunung batu kita saudara. Siapkan perjamuan kudus saudara. Aku percaya